Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap penuh semangat dan sukacita, karena kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Kami mau memulai segala pekerjaan kami, tetapi kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pertolongan. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 16 Juni 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 3. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Asi maroham diau ali dibata, hobar tudenggan ni basam, say sama akka pangalosyoku, hobar tugodang ni asi ni roham. Demikianlah dikatakan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan dosa. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana respon seseorang ketika dia ditegur di dalam dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dan ini kembali saya tanyakan kepada saudara. Apakah respon saudara ketika ada seseorang yang menegur, menasihati saudara ketika telah melakukan kesalahan? Ya, respon orang dalam menerima teguran atau nasihat ini bermacam-macam. Ada yang menerima dengan baik, ada yang marah, ada yang tersinggung, bahkan sampai memusuhi orang yang menegurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah pengakuan Daud atas dosa-dosanya. Apakah yang mendasari Daud mengaku dosa-dosanya? Tuhan menegur Daud melalui Nabi Natan. Ketika Nabi Natan datang kepada Daud dan menegurnya, Daud menyadari apa yang sudah dia perbuat. Daud merenungkan betapa berdosanya dia, sehingga Daud merespon dengan baik teguran Nabi Natan dan dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud tahu Allah adalah Allah yang maha pengasih, maha pengampun. Karena itu Daud menyadari dosa-dosanya dan dia mau Tuhan mengampuninya. Di ayat berikutnya dikatakan lagi, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dosa Daud pada waktu itu adalah berzina dengan Batsyeba. Bukan hanya itu, dosa Daud adalah membunuh suami Batsyeba dengan menempatkannya di barisan paling depan untuk melawan musuh di dalam peperangan. Sekalipun Tuhan itu maha pengasih dan maha pengampun, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil, yang memberikan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Dan ini pun diakui oleh Daud. Di dalam ayat 6 dikatakan, terhadap engkau
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Orang yang berbuat dosa tidak serta-merta mendapatkan pengampunan begitu saja. Ada ganjaran, ada teguran yang disampaikan kepada dia di dalam kehidupannya. Inilah yang dirasakan oleh Daud. Tetapi di dalam hukuman yang dia dapatkan, dia tahu di sana ada keadilan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bersukacita. Daud bergirang atas keadilan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupannya. Itu bisa kita baca di dalam ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Daud tahu setelah dia melewati proses peremukan, melewati proses hukuman, maka dia menjadi pribadi yang sudah ditahirkan dan menjadi pribadi yang berbeda, yang mendapatkan kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sama seperti Raja Daud, melakukan banyak sekali dosa di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimanakah respon kita ketika Allah mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Bisa keluarga, bisa teman, bisa sahabat, atau mungkin bisa orang yang tidak kita kenal. Apa dan seperti apa respon kita? Apakah kita bisa menerimanya dengan baik dan menyadari dosa-dosa kita, atau bahkan kita berbalik marah dan menyerang mereka yang menegur kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari dosa. Oleh karena itu kita bersyukurlah ketika Tuhan memberikan tanda peringatan kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, atau melalui hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu kalau kita harus berbalik arah, kalau kita harus berubah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita mau menyadari diri kita dan kita mau mengaku semua dosa-dosa kita. Datanglah kepada Tuhan dan mohonlah pengampunannya. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah kelepasan daripadanya. Karena hanya di dalam Tuhan sajalah kita beroleh pengampunan, karena hanya di dalam Tuhan sajalah kita beroleh kemenangan atas dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita dan memampukan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mau berubah di dalam kemurahan Tuhan, melakukan yang dikehendaki Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Hiduplah kudus, murnikan hatimu, dan teruslah berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan banyak hal yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan, mampukan dan kuatkanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Mampukan dan kuatkanlah kami untuk bertahan di dalam iman yang benar, sekalipun banyak tantangan, banyak godaan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau selalu dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan berbuah dengan baik di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, di pagi hari yang indah ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Tuhanlah kiranya yang menguatkan, Tuhan yang memberikan semangat dan pengharapan setiap waktu bagi mereka yang sedang berjuang. Dan biarlah yang terbaik daripada-Mu boleh terjadi bagi mereka. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik sakit menahun, sakit yang baru diderita. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu semua itu. Oleh karena itu kami memohon di dalam kerendahan hati, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami dimanapun mereka. Biarlah
kasih penyertaan-Mu senantiasa menyertai, dan kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, akan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Oleh karena itu, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengangkatkan pujian dan syukur kami. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.